Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Harimah Rusmanani MPD. Saya Nana Supriyana. Mohon izin mewawancari Ibu dalam rangka melaksanakan tugas PPG. Begini Bu ya, saya mau nanya nih sama Ibu. Kan ada siswa yang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan di sekolah dasar normal, di sekolah normal. Jelaskan Bu, bagaimana menurut pendapat Ibu ciri anak yang berkebutuhan khusus dan apa yang menjadi penyebabnya? Ya, terima kasih Bu Dani ya. Akan coba menjawab pertanyaan dari nanti terkait anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus itu sendiri kan anak yang memiliki kemampuan ya yang berbeda daripada anak pada umumnya, baik dari sisi emosionalnya, bisa juga dari intelektualnya yang berbeda ya. Nah ini ciri-ciri anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus, cirinya bisa yang tergolong adalah mungkin disabilitasnya di dalam penglihatan, fisik ataupun pendengaran. Kemudian ada juga anak yang hiperaktif ya, ataupun anak autis dan yang lain sebagainya. Itu dari ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Kemudian tadi penyebabnya. Nah, penyebabnya ini bisa dari faktor genetik, mungkin pada saat dalam kandungannya kurangnya nutrisi, bisa juga disebabkan dari waktu kelahiran, jadi dia lebih dulu ya atau prematur, atau mungkin bisa juga dari keracunan ataupun infeksi. Nah itu beberapa diantaranya mungkin penyebab anak berkebutuhan khusus. Berarti bisa jadi penyebabnya karena Pertama biasanya pertama genetik ya, pertama dari genetik atau dari prematur maupun Bisa. mungkin Jadi kurang anak- nutrisi ya. Jadi anak tersebut jadi hiperaktif gitu kan ya? Bisa diantaranya itu. Bisa jadi karena kurang nutrisi gitu ya? Bisa. Kurang nutrisi. Ya Bu, berarti selain daripada itu ya, anak yang berkebutuhan khusus itu perlu dukungan dari keluarga ataupun dari lingkungan rumah. Siswa yang berkebutuhan khusus juga perlu mendapat dukungan dari guru atau lingkungan sekolah. Jadi jelaskan Bu, saya minta penjelasan dari Ibu untuk dukungan atau perhatian yang apa saja yang harus diberikan oleh guru kepada siswa yang berkebutuhan khusus agar dapat memotivasi mereka. Ya, baik. Nah, di sini memang anak berkebutuhan khusus ini pastinya yang utama adalah dukungan dari orang tua. Nah, kalau orang tua sendiri sudah mengetahui anaknya ini berkebutuhan khusus dan dia tergolong berkebutuhan khususnya apa, dan itu harus diketahui oleh orang tua. Kemudian si anak ini punya hak untuk belajar, sehingga kalau ada anak berkebutuhan khusus yang ingin masuk khususnya di sekolah yang umum, itu kami selaku pihak sekolah harus bersedia menampung, mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikannya seperti itu. Jadi kita di sini tidak boleh menolak yang pertama. Jadi kita fasilitasi itu diperbolehkannya anak berkebutuhan khusus ini ikut belajar bersama anak-anak pada umumnya. Lalu itu bentuk dukungan dari kami pihak sekolah. Kemudian bentuk perhatiannya seperti apa? Karena di kami ini sekolah umum, bahwasanya tidak ada guru yang spesialis untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, seperti apa bentuk perhatian? Kita harus berkomunikasi dengan orang tua tersebut. Anaknya ini berkebutuhan khususnya apa? Kemudian kita jelaskan, kita tidak bisa memberikan yang optimal atau maksimal ya dalam memberikan pelayanan pendidikan.
Jadi si anak berkebutuhan khusus ini pun yang pertama kita harus tahu si anak ini tergolong anak berkebutuhan khususnya apa. Bisa juga dinyatakan dari seorang psikolog. Nah, tetap kita terima di dalam sekolah, kita berikan bentuk perhatiannya, mungkin akan berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Baik kita berikan dengan sentuhan, dengan berikan kesempatan dia untuk bisa bersosial dengan teman-temannya di sekolah, sehingga dia tidak menjadi minder seperti itu. Itu mungkin salah satu ya bentuk dukungan dan perhatian dari sekolah seperti itu. Baik Bu. Terus untuk selanjutnya, sikap anak yang memiliki potensi atau kelebihan masing-masing tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara mengembangkan potensi anak yang berkebutuhan khusus, khususnya di bidang pendidikan? Ya, anak-anak itu memang semua anak itu berbeda dan pastinya setiap anak memiliki kemampuan ya di bidangnya masing-masing. Tidak lepas atau termasuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dia pastinya juga memiliki intelektual yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya dan memiliki pastinya skill-skill yang dimiliki, dan tinggal bagaimana guru bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini di dalam pendidikan atau di sekolah, khususnya di sekolah umum, karena kita tidak bisa mengakomodir ya untuk keseluruhannya, mungkin dari ini bisa kita ambil, mungkin kita bisa mengolah dari sisi emosionalnya, atau dari sisi sosialnya, atau dari sisi intelektualnya. Jadi kalau untuk secara kita beri pelayanan yang utuh, kita tidak maksimal karena satu guru yang tersedia pun bukan guru khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Tetap si guru tersebut juga memberikan pengajaran pada anak-anak yang pada umumnya. Jadi sebenarnya perlakuan itu tidak harus sama. Jadi untuk si anak berkebutuhan khusus mungkin kita olahlah emosionalnya gitu ya, atau sosialnya dulu sehingga dia bisa nyaman dengan teman-teman yang ada di kelasnya, khususnya seperti itu. Dia bisa bersosial dengan mungkin adanya dia berbeda ya, tergantung dari kebutuhan khusus yang dimiliki. Itu bentuk dari untuk mengembangkan nih apa yang dimiliki oleh si anak berkebutuhan khusus. Jadi terus terang kami di sini dari khususnya guru ya yang menangani atau adanya siswa di dalam kelas tersebut anak berkebutuhan khusus tidak bisa secara optimal gitu ya. Jadi kita yang mana yang bisa kita lakukan, misalkan di sisi emosionalnya kah atau di sisi sosialnya. Kadang kan anak-anak berkebutuhan khusus ini harus kita diberikan dengan sentuhan seperti itu. Jadi salah satu tidak bisa kita langsung satu paket ya, karena si guru juga ini butuh juga pengetahuan, pengalaman dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Jadi Solusi dari untuk menangani anak berkebutuhan khusus itu harusnya kita tetap sarannya pertama kita menanganinya. Nah, kalau dengan cara pertama kita bisa ini dengan bantuan pertama orang tua, karena orang tua yang lebih paham dari anak tersebut seperti itu. Mungkin biar anaknya nyaman dulu di dalam kelas, bisa jadi orang tuanya tetap berada juga di lingkungan area sekitar kelas, atau mungkin di dalam, atau mungkin ada dari keluarga itu yang pengasuh ya, yang biasanya memang sudah setiap harinya sudah berkomunikasi dengan anak tersebut. Itu mungkin solusi pertama, itu kita pertama komunikasikan dengan si orang tua tersebut seperti apa anaknya selama dari kelas mengikuti pembelajaran, atau kalau gurunya memang ingin mencari tahu lebih ya bertanyanya pertama langsung ke orang tua solusinya. Jadi lalu kita juga karena kita menerima anak ya tidak boleh menolak, karena itu hak anak untuk mendapatkan pembelajaran. Kita bisa sharing, memang di wilayah kita itu ada sekolah yang ditunjuk ya sebagai rujukan nih anak-anak yang inklusi, di mana dia sudah diberikan pendidikan gitu ya, si guru dibekali lah terkait untuk
mengatasi atau menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bisa kita itu solusinya bisa sharing gitu ya antar sekolah seperti itu. Iya Bu. Terima kasih Bu atas ilmunya ya. Semoga bermanfaat dan bisa melancarkan untuk tugas-tugas saya selanjutnya. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih.